Halo, selamat sore pemirsa. Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama dengan saya, Subki Abdul. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. TVR 17 kita awali dengan informasi terkait pasca terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina merealisasikan rencana dibuatnya buffer zone di seputaran depo. Pasca terjadinya kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara, Komisi 7 DPR RI mendorong PT Pertamina merealisasikan rencana dibuatnya buffer zone di seputaran depo. Musibah kebakaran yang menewaskan belasan warga kampung Tanah Merah mengingatkan kita terhadap bahayanya bermukim sangat dekat dengan lokasi depo BBM. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Maman Abdurrahman mengingatkan harus dicari titik temu antara aspek teknik operasi Pertamina dengan aspek sosial masyarakat. Membuat buffer zone hijau dan biru. Apa itu buffer zone hijau dan biru? Adalah buffer zone yang ramah lingkungan, yang bisa men-skat atau membatasi dari lokasi area kilang dengan masyarakat. Nah, itu di tengah-tengahnya kita buat buffer zone yang mungkin ramah lingkungan dan bisa menjadi daerah aliran sungai. Anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Qadir Karding mendesak PT Pertamina menyelidiki penyebab kebakaran yang tentunya berguna untuk menghindari resiko terjadinya musibah serupa. Kita mendorong sebenarnya melakukan pengecekan apakah bahan-bahan ini bahan yang cukup lama. Yang kedua, apakah dia sudah menggunakan alat deteksi, misalnya deteksi petir, deteksi gas, kemudian katupnya itu apakah sudah betul-betul yang standar tropis. Dari Jakarta, Kristio Handoko, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Revisi Undang-Undang ITE diharapkan ini mampu menjawab apa yang menjadi polemik bagi masyarakat. DPR RI juga berupaya semaksimal mungkin agar menjadi payung hukum yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan bersama. Komisi 1 DPR RI berharap revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat meminimalisasi multitafsir di tengah masyarakat. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani menyampaikan banyaknya pasal yang menuai pro kontra di masyarakat melatar belakangi adanya revisi Undang-Undang ITE ini. Kristina Aryani berharap revisi Undang-Undang ITE mampu menjawab apa yang menjadi polemik bagi masyarakat. Untuk revisi undang-undang itu kan tidak bisa dilakukan setiap kali tentu ya, karena DPR sendiri punya agenda prolegnas yang sudah panjang gitu. Jadi ketika khusus kita membahas undang-undang ITE, ya ada baiknya kita juga melihat kemungkinan-kemungkinan lain yang memang perlu untuk diharmonisasi. Apalagi tadi ada KUHP dan lain-lain ya kan, biar agar undang-undang ini nanti perubahan ini benar-benar bisa menjawab lah sesuai dengan tujuan diundangkannya undang-undang ITE dan tidak menimbulkan permasalahan multitafsir seperti yang dulu ada. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Al-Masyari mengungkapkan Komisi 1 akan meminta masukan dari pakar telekomunikasi informatika dan praktisi dari perguruan tinggi agar dapat menyempurnakan revisi Undang-Undang ITE. Sambil menunggu proses DIM di fraksi, kita mungkin akan panggil beberapa mungkin pakar juga atau mungkin para pelaku ITE yang ada di Indonesia. Mungkin mereka akan memberikan masukan tentang bagaimana agar undang-undang revisi perubahan kedua itu bisa menjadi lebih baik. Oki Zulindra dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pembangunan proyek smelter Manyar milik PT Freeport di Gresik yang merupakan smelter peleburan tembaga pertama di Indonesia. Harapannya smelter Freeport ini dapat meningkatkan perekonomian nasional dan juga memberi dampak kepada masyarakat.
Pengerjaan proyek smelter Manyar milik Freeport di Gresik merupakan smelter peleburan tembaga pertama di Indonesia yang ditargetkan rampung 2024 mendatang. Harapannya, smelter Freeport ini dapat meningkatkan perekonomian nasional dan memberi dampak pada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Sarmuji yang ditemui dalam kunjungan kerja di smelter Gresik berharap Indonesia tidak lagi mengekspor bahan mentah ke luar negeri, melainkan mampu memaksimalkan hilirisasi sumber daya alam di dalam negeri untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Ya, ada komitmen yang saat ini dipatuhi betul oleh PT Freeport Indonesia, yaitu mereka akan menggunakan sumber daya lokal untuk bisa menyelesaikan proyek ini. Tenaga kerjanya juga sebagian besar berasal dari Gresik, sebagiannya lagi disupport oleh Jawa Timur secara keseluruhan, jadi menyerap tenaga kerja lokal yang cukup banyak. Usai mendengar keterangan Freeport terkait keuntungan dari smelter Manyar yang diprediksikan sekitar 5%, anggota Komisi 6 Hilmi berharap hilirisasi produk-produk dari industri turunan seperti emas, perak, platinum, asam sulfat, dan lainnya mampu meningkatkan dividen bagi Freeport dan menyerap tenaga kerja lokal di Provinsi Jawa Timur. Ya, sangat cukup menunjang perekonomian sekitar karena dari lapangan kerja akan tersedia kebanyakan yang dari daerah sekitar itu yang terdampak. Proyek ini mampu menyerap tenaga kerja hingga 13.000 pekerja, yakni sekitar 98% tenaga kerja Indonesia, yang 50% diantaranya tenaga kerja lokal dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Hanum, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Papua merupakan salah satu wilayah Nusantara yang memiliki kekayaan alam luar biasa, namun kekayaan alam tersebut ini ternyata tidak membawa berkah bagi masyarakat setempat. Bahkan negeri yang berlimpah kekayaan alamnya ini termasuk wilayah termiskin di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2022, persentase penduduk miskin di Papua tercatat mencapai 26,56%. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tentunya tetap di TVR 17. Utang-utang dulu saya Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki mesti mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
Kembali lagi di TVR 17, tidak hanya mengenai kemiskinan yang tinggi di wilayah Papua, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan menjadi permasalahan bagi pemerataan pembangunan di bumi cendrawasih tersebut. Menyikapi berbagai permasalahan di Papua, DPR RI meminta sikap tegas pemerintah dalam mencari solusi agar percepatan pembangunan Papua dapat segera diwujudkan. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Berikut ini. Bentangan bumi cendrawasih Papua sejak lama dikenal dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Namun, kondisi ekonomi masyarakat Papua belum seindah panorama alam yang tersaji di sana. Merujuk data Badan Pusat Statistik tahun 2022, Provinsi Papua dan Papua Barat tercatat sebagai daerah termiskin di Indonesia. Tak heran, pembangunan demi pembangunan dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di tanah Papua, termasuk dukungan legislasi dari DPR. Tahun 2022 lalu, DPR berkontribusi pada pengesahan Undang-Undang Pembentukan 4 Provinsi baru di Papua. Pemekaran wilayah diharapkan mampu menjamin hak rakyat Papua serta pemerataan pembangunan. Akan tetapi, merealisasikan program pembangunan di Papua tidak semudah membalikan telapak tangan. Faktanya, dinamika kelompok separatis serta ancaman keamanan masih menjadi momok bagi percepatan pembangunan di Papua. Dalam kurun waktu Januari 2010 hingga Maret 2022, tercatat ada 464 korban jiwa. Berkaitan dengan itu, DPR ingin pemerintah bersikap tegas terkait kondisi pertahanan dan keamanan di bumi cendrawasih, terlebih pasca terjadinya kasus penyanderaan pilot Susi Air. Memang itu butuh politik negara. Salah satu yang diperlukan itu adalah arah mana yang ingin dicapai oleh pemerintah, oleh negara ini. Apakah ingin segera diselesaikan secara tuntas? Kalau diselesaikan secara tuntas, pendekatannya juga harus tuntas, ya. Jangan ragu-ragu, tetapi juga jangan hanya melihat dari jauh dari Jakarta saja, karena Papua ini saya kira kalau dibiarkan nanti akan membesar dan apalagi sekarang tindakannya ya makin lama makin berani ya sampai menyandera pilot asing. Prinsip pembangunan berkelanjutan rencananya akan diterapkan di wilayah Papua. Artinya, pembangunan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hingga masa mendatang. Tidak hanya mempertimbangkan kesejahteraan ekonomi, namun juga memperhatikan masalah sosial dan pelestarian lingkungan. Anggota Komisi 5 DPR RI Robert Rowe bahkan menilai daerah otonomi baru Papua Selatan berpotensi dikembangkan sebagai lumbung pangan. Jangan pikir bahwa sumber daya alam itu cuman yang namanya material itu. Tetapi sumber daya alam yaitu adalah potensi alamnya untuk bisa menghasilkan. Kalau dikelola dengan baik dan memang alamnya mendukung ke depan untuk menjadi lumbung pangan, bukan cuman beras, tetapi semua di sini yang namanya pangan bisa. Pasokan pangan yang memadai memiliki peran sentral dalam mencakupi kebutuhan gizi masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia. Apalagi, jumlah kasus kekurangan gizi atau stunting di Papua masih tergolong tinggi, yakni berada di angka 34%. Menyikapi hal itu, Komisi 9 DPR RI mengajak semua pihak untuk bekerja sama dalam menurunkan angka stunting. Tak hanya pangan, tetapi juga perlu fasilitas kesehatan serta dukungan edukasi dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Pemerintah daerah juga yang saya kira mereka punya energi, tinggal bagaimana digerakin, plus sektor swasta, tentu para nakes dan para teman-teman BKBN ini mudah-mudahan bisa lebih terbantu untuk bisa menangani stunting dengan lebih memperkuat berbagai lini.
mulai dari teman-teman remaja putri lebih dicek lebih intensif ya, kemudian mereka yang sudah hamil, kemudian setelah dia melahirkan tentu dia dan anaknya itu harus diintervensi dengan baik soal gizinya, sehingga walaupun angkanya sekarang mungkin tinggi tapi dengan kerja keras semua pihak mudah-mudahan ini bisa dikurangi secara optimal sampai dengan angka 14%. Gangguan keamanan, ekonomi, dan kesehatan menjadi sekelumit rintangan dalam membangun bumi cendrawasih. Sinergi TNI Polri serta arah pembangunan pemerintah diharapkan tidak lagi menggunakan kacamata Jakarta sentris. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta mencatat masih ada 204 jiwa pengungsi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang bertahan di 2 lokasi pengungsian Jakarta Utara. Saksikan informasi selengkapnya. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI. Dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik. Dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Keseharian dalam keluarga. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 bersama dengan saya Subki Abdul. Pemirsa, Jumat 3 Maret 2023 terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Setidaknya ini ada 19 korban jiwa meninggal dan puluhan lainnya mengalami luka-luka. Beberapa warga yang tinggal di sekitar depo mengungsi ke beberapa posko pengungsian. Salah satunya di posko PMI Jakarta Utara. Dan berikut laporan terkait kondisi terkini di posko pengungsian PMI Jakarta Utara bersama dengan rekan kami, Nazea Sudirja. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti yang Anda ketahui pada Jumat 3 Maret 2023 lalu terjadi kebakaran di depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dan kebakaran tersebut menyebabkan rumah di sekitaran depo Pertamina tersebut terbakar. Dari data yang kami dapat hingga saat ini sudah terdapat korban jiwa, sedikitnya 19 orang dan juga puluhan lainnya luka-luka yang hingga saat ini masih dalam perawatan di rumah sakit terdekat. Pemirsa, seperti yang Anda lihat, saat ini saya sedang berada di posko pengungsian, tepatnya di posko pengungsian PMI Jakarta Utara.
Dan untuk mengetahui seperti apa kondisi terkini di posko pengungsian PMI ini, saya akan langsung mengajak Anda berbincang langsung dengan salah satu pengungsi yang ada di posko PMI ini, pemirsa. Baik, saya akan langsung saja menanyakan dengan salah satu pengungsi yang ada di sini. Ya. Baik Ibu, ya. Dengan Ibu siapa? Siti Fatmawati. Oh, baik Ibu Siti. Ibu sudah berapa lama mengungsi di posko ini? Dari pertama awal kebakaran. Nah, dari pertama awal kebakaran hingga saat ini nih Bu, seperti apa kondisi di posko pengungsian ini nih Bu? Alhamdulillah baik, makanan juga terjamin. Terus cuman saya dari kemarin mau pulang emang belum boleh karena harus nunggu komando dari PMI dulu. Hari ini dikomandokan udah diperbolehkan pulang karena saya kan rumah nggak rusak, nggak kena gitu. Jadi pengennya istirahat di rumah lah, lebih tenang, lebih enak gitu kan. Kalau di sini kan ya namanya orang banyak ya, istirahat juga malam kurang, siang nggak bisa gitu. Saya ingin tahu nih Bu, seperti apa kronologi pada saat kejadian kebakaran tersebut nih Bu, dari Ibu sendiri? Saya itu waktu itu pulang dari rumah bibi, mau makan, baru mau nyuap nasi, itu orang Tanah Merah lari katanya tangki Pertamina bocor. Lah saya ngikut lari, tapi suami saya itu ngelarang, udah tenang dulu, nggak taunya itu baunya semakin menyengat, jadi langsung kita melarikan diri gitu. Yang penting surat-surat aja bawa, kayak ijazah apa gitu. Kalau surat rumah kan emang nggak punyanya ijazah aja, anak-anak kebawa udah gitu sama baju yang kita pakai. Kondisi dari rumah Ibu sendiri saat ini seperti apa nih Bu? Kondisi rumah sih alhamdulillah baik, nggak kenapa-napa, rumah juga nggak kena, nggak apa, cuman karena trauma aja, mungkin karena dekat kan. Cuman alhamdulillah sih rumah nggak kenapa-napa, masih bisa ditinggalin. Untuk dari kebutuhan di posko ini sendiri sampai sejauh ini apakah masih ada yang kurang atau gimana nih Bu? Alhamdulillah udah cukup, makan cukup, kayak sabun, sampo juga dikasih, selimut, apa udah alhamdulillah cukup semua. Kalau dari makanannya sendiri di sini ada dapur umum atau gimana ya Bu? Atau makanannya makanan siap saji saja yang disediakan? Siap saji, jadi dari Pemprov, dari kadang donatur, begitu aja. Ntar roti, ada yang ngantar bubur kacang hijau, apa segala macam bubur bayi gitu. Dan rencananya Ibu setelah ini apa yang akan Ibu lakukan Ibu dan beserta keluarga gitu? Apakah akan menetap terus di posko ini atau kapan kiranya Ibu akan kembali ke rumah? Nanti sore, ini kan udah daftar pulang, cuman tinggal tunggu panggilan aja gitu. Terima kasih Ibu Siti. Ya baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan salah satu pengungsi di posko pengungsian PMI ini. Dan berdasarkan dari wawancara tersebut didapatkan bahwa di posko ini untuk kebutuhan sendiri memang sudah cukup aman. Namun hingga saat ini memang bantuan logistik masih terus berdatangan. Dan tadi juga disampaikan bahwa sore ini para pengungsi yang ada di sini akan mendapatkan kepastian dari PMI akankah mereka kembali ke rumah atau masih tetap berada di posko pengungsian ini. Dan sekian laporan saya terkait dengan posko pengungsian yang ada di PMI Jakarta Utara. Saya Nazia Sudirja, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja menjadi topik perbincangan di media online pada sore hari ini? Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen.
DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Utang-utang dulu saya perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Iki kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Berita pertama yang menjadi headline media online yaitu dari Komisi 3 DPR RI yang desak Polri usut tuntas skema jual beli Masuk Bintara. Seperti Anda saksikan di layar kaca televisi Anda, ini sejumlah headline media online membahas terkait dengan bagaimana Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni mengecam dugaan praktik jual beli penerimaan Bintara di lingkungan Polda Jawa Tengah. Polri diminta untuk mendalami dan mengusut tuntas skema dan jaringan tersebut karena diduga praktik jual beli Masuk Bintara berlangsung secara sistematis. Pemirsa, Polri wajib serius menangani praktik jual beli Masuk Bintara tersebut guna mencegah adanya anggota Polri yang tidak berkompeten. Terlebih di saat kini Polri telah berupaya mewujudkan institusi hukum yang profesional. Selain itu, Syahroni juga mengapresiasi kinerja Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri yang mengungkap praktik jual beli Masuk Bintara di Polda Jawa Tengah. Syahroni ini berpesan pengungkapan kasus itu jangan hanya berhenti pada penetapan 5 tersangka saja. Kita nantikan bagaimana kelanjutan dari kasus terkait dengan bagaimana nih penyelewengan ataupun juga Masuk Bintara yang harus menjogok sejumlah uang. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, ini terkait dengan Komisi 2 DPR RI yang akan agendakan rapat di tengah masa reses buntut putusan PN Jakpus tunda pemilu. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan bahwa pihaknya akan mengagendakan rapat dengan Komisi Pemilihan Umum atau KPU terkait dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau PN Jakpus soal gugatan dengan nomor 757/PDT.G/2022. Salah satunya itu terkait putusan penundaan tahapan pemilu 2024. Pemirsa, rapat tersebut rencananya akan diadakan pada pekan ini sesudah mendapatkan izin dari pimpinan DPR karena DPR saat ini tengah masuki masa reses. Komisi 2 merasa terkejut dengan hasil putusan PN Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024 sehingga dia dan juga Komisi 2 sepakat untuk melakukan rapat di masa reses. Dalam rangka ingin mendapatkan informasi lebih lengkap dari KPU secara langsung selaku pihak tergugat. Itu tadi headline media online pada sore hari ini terkait dengan Komisi 3 DPR RI desak Polri usut tuntas skema jual beli Masuk Bintara, serta Komisi 2 DPR RI yang upayakan agendakan rapat di tengah masa reses buntut putusan PN Jakarta Pusat tunda pemilu. Pemirsa, TVR Parlemen segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya, Subki Abdul.
Beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.